Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok uji mata kuliah biologi sel dan molekuler. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Afiani dan teman-teman saya. Halo, nama saya Yunisa Putri dan saya Putri Febriani. Siklus sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikat akurat sejumlah besar DNA dalam kromosom dan kemudian dipisahkan hasil duplikat tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk bertahan hidup. Dengan siklus sel, suatu organisme dapat 1. Tumbuh dan berkembang, 2. Mengganti sel rusak atau mati, 3. Menghasilkan sel baru. Sejarah siklus sel yang pertama ada Leland Hartwell. Pada akhir tahun 1960, Hartwell mulai menggunakan ragi roti untuk mempelajari bagaimana sel mengendalikan pertumbuhan dan pembebasannya. Dia mengidentifikasikan lebih dari 100 gen yang disebut dengan siklus pembelahan sel atau CDC yang terlibat pada siklus kontrol sel. Yang kedua ada Paul Nurse. Melakukan percobaan yang sama dengan Hartwell, hanya saja menggunakan ragi yang berbeda. Pada pertengahan tahun 1970, Nurse mengidentifikasikan gen CDC2 yang berperan dalam transisi fase G2 menuju fase M. Yang ketiga ada Tim Hunt. Aktivitas CDKS dibentuk melalui ikatan citidine. Citidine pertama kali ditemukan oleh Tim Hunt ketika mengikuti kursus psikologi pada Marines Biological Laboratories di awal tahun 1980 dengan mengamati adanya suatu protein spesifik yang dihancurkan pada pembelahan sel namun disintetiskan kembali di siklus berikutnya. Fase pada siklus sel. Pada sel prokariota yang tidak memiliki inti sel terjadi melalui suatu proses yang disebut dengan pembelahan biner. Sedangkan pada eukariota yang memiliki inti sel, siklus sel terbagi menjadi dua fase, yaitu fase fungsional yang terdiri dari fase S dan fase M, serta fase persiapan yang terdiri dari G1 dan G2. Fase utama pada siklus sel itu ada fase G1 atau GAP1, fase S atau fase sintesis DNA, fase G2 atau GAP2, dan fase M atau mitosis. Dalam fase siklus sel juga terdapat ada yang namanya fase interfase. Interfase ini meliputi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1. Fase G1 adalah fase persiapan sintesis DNA. Proses yang berlangsung adalah sintesis protein, misalnya enzim yang diperlukan untuk sintesis DNA, duplikasi organela, dan penambahan volume sel. Mitogen diperlukan untuk menginisiasi transisi dari fase G1 ke fase S. Jika tidak ada, nitrogen akan menghambat proses ke fase S. Fase S atau sintesis DNA. Tahap terjadinya replikasi DNA. Pada umumnya, sel tubuh manusia membutuhkan sekitar 8 jam untuk menyelesaikan fase S. Hasil replikasi kromosom yang telah utuh segera dipilah guna proses mitosis pada fase M. Vitamin B9 atau asam folat dan B12 dibutuhkan untuk sintesis DNA. Fase G2. Fase G2 adalah fase persiapan mitosis. Proses yang berlangsung adalah percetakan dan reparasi kerusakan DNA. Sel melanjutkan pertumbuhan, duplikasi organela yang dibutuhkan oleh mitosis. Fase M. Pada fase M dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Yang selanjutnya adalah fase interfase. Interfase merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lainnya. Jeda tersebut yaitu fase G1, S, dan G2. Transisi fase pada siklus sel. Yang pertama ada transisi G0 ke G1. Transisi dari fase G0 ke G1 disebut fase prima atau fase kandungan replikatif. Yang kedua ada transisi ke fase S. Transisi fase S dari fase G1 dikendalikan oleh dua siklus, yaitu kompetensi dan restriksi yang terletak sekitar jam 12 dan 2 jam sebelum fase S dimulai. Selanjutnya ada pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan
sel yang terjadi pada sel somatis atau pada bagian sel yang berfungsi sebagai penyusun tubuh. Pada makhluk hidup eukariotik, pembelahan secara mitosis terjadi pada setiap sel indukan yang mempunyai sifat diploid atau 2N. Kromosomnya berpasangan dan akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Jumlah sel anakan sama dengan jumlah sel induknya. Tahap pada pembelahan mitosis ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan secara meiosis, yaitu berasal dari kata meon yang artinya pengurangan. Penemuan pembelahan meiosis dijelaskan oleh Eduard van Benedect pada tahun 1883 dengan meneliti telur cacing. Ini adalah tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.